Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aris Cindy dalam channel Karakter Ilmu yang bermaksud untuk membangun karakter yang didasarkan bukan pada pengalaman, bukan pada persepsi, tapi insya Allah menggunakan ilmu pengetahuan. Teman-teman karakter dan teman-teman ilmu yang hidup dengan inspirasi. Saya mau cerita nih. Paling enak kan pelajaran bercerita. Saya belajar bela diri. Setelah belajar bela diri, akhirnya saya sadar bahwa yang paling penting adalah bergaul dengan baik, bukan pandai membela diri. Itu yang saya temukan itu. Kemudian saya nonton Bruce Lee, saya nonton Jet Li, saya nonton Steven Seagal. Mereka menguasai sensitivitas gerak sehingga dapat antisipasi arah lawan menyerang. Bahkan mereka menggunakan energi gerakan lawan menyerang untuk dipantulkan kembali kepada musuh-musuhnya, dan dengan cara itu mereka selalu menang. Nah, tetapi ternyata ini belum seberapa. Ini adalah insting hewan. Mau tahu? Bagaimana menurut Anda? Level filosofi hidup bukan sekedar membela diri, tapi terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang pertama adalah membela diri, tetapi bela diri yang sejati adalah tidak perlu bertarung. Tahap awal, orang mengalahkan lawan, tapi di tahap lanjutan, orang mengelola relasi antar manusia, mengelola hubungan antar manusia. Orang benar-benar kuat apabila peka membaca situasi. Orang tahu kapan harus mundur. Gak masalah, mundur gak apa-apa. Orang mampu memenangkan ego sendiri dan orang lain. Seorang master biasanya sudah rendah konflik dalam dirinya sendiri. Hadis Nabi yang menyatakan bahwa jihad terbesar adalah mengalahkan hawa nafsu
dan diri sendiri. Mujahid sejati adalah yang berjihad melawan diri sendiri. Orang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan diri saat marah, bukan menang bergulat. Batin lebih berat daripada fisik. Lebih berat loh teman-teman. Musuh batin itu lebih berat daripada musuh fisik. Yang kedua, sensitivitas gerak seperti Bruce Lee, Steven Seagal, dan Jet Li. Itu adalah insting purba, insting zaman purba, insting hewan yang dimurnikan. Otak manusia terdiri dari 3, yaitu otak mamalia, otak komputer, dan otak manusia. Otak mamalia 4 kali lebih cepat daripada otak manusia, dan harus lewat otak mamalia dulu baru ke otak manusia. Strukturnya begitu. Otak mamalia adalah insting untuk menyelamatkan diri, insting untuk survival, insting untuk bertahan hidup. Kemudian setelah lewat otak mamalia, karena ini memang harus ada, baru lewat otak manusia. Setelah dipertimbangkan oleh otak manusia, baru diolah oleh otak komputer. Jadi gampangnya otak manusia itu mencari kebenaran, tapi otak mamalia itu adalah saya benar. Itu beda teman-teman. Bruce Lee, Jet Li, dan Steven Seagal membaca niat sebelum bergerak. Mikro ekspresi tubuh. Jadi ekspresi tubuh itu dia paham. Perubahan ritme napas, jarak, dan tensi. Insting hewani. Hewan bertahan hidup. Bukan karena otot besar, tapi peka, waspada, dan hemat energi. Bela diri tingkat tinggi bukan melawan tenaga, tapi menyatu dengan pola gerak lawan. Dalam kehidupan sosial, ini yang ketiganya. Dalam kehidupan sosial manusia, sensitivitas lebih penting daripada pukulan fisik. Sensitif. Yang menarik, insting yang sama berlaku dalam pergaulan manusia. Jadi insting hewan itu diberlakukan di dalam pergaulan manusia. Sosial. Lawan kita bukan tinju, tapi ego kita. Serangan itu bukan fisik, tetapi kata, sikap, dan niat yang tersembunyi. Itu yang di dalam pergaulan manusia. Orang kuat secara sosial itu cepat membaca suasana, tahu kapan bicara, kapan diam, tahu kapan mendekat, kapan jaga jarak. Jadi
ini adalah bela diri tanpa memukul. Bela diri adalah sekolah kesadaran. Pergaulan adalah ujian kelulusannya. Kekuatan fisik itu penting, tapi kebijaksanaan relasi jauh lebih menentukan kualitas hidup. Tapi orang yang bisa melakukan ini adalah orang yang pernah benar-benar berlatih dalam kehidupan sosial. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.